Dalam Islam, Bapak sekalian, panduan tidur kita tuh pakai apa? Pakai Rasul. Ya, Nabi SAW itu tidurnya sebagian besar, saya katakan sebagian besar, Nabi itu kalau tidak ada urusan habis sisa beliau SAW tidur. Ya, habis sisa tidur. Itu cara yang paling baik ya, atau cara yang paling luar biasa untuk memperbaiki atau mengaktifkan penyembuhan dalam diri kita. Benerin tidur. Karena zaman sekarang ini nabinya bangun, umatnya tidur, nabinya bangun. Ya, nabinya tidur, umatnya bangun, umatnya tidur, nabinya bangun. Seperti itulah kebalikannya. Ya. Maka ya memang tadi panduannya adalah ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kita lihat nih, kira-kira apa sih yang terjadi pada saat orang tidur? Pada saat orang tidur itu, lihat, tidur itu aja saking luar biasanya Bapak sekalian, efeknya sampai ada adabnya sebelum kita tidur, ya kan? Adab. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bacaan-bacaan atau doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita menjelang tidur. Kenapa? Karena luar biasanya tidur, coba. Artinya apa? Tidur itu efeknya bukan cuma sekedar kita ya dapatkan apa ketenangan, tentunya istirahat segala macam, tidak kok. Dia termasuk memperbaiki otot. Otot kita itu diperbaiki dengan tidur. Kemudian kekuatan kita, adaptasi kita tuh dikuatkan lagi dengan tidur. Yang luar biasa lagi apa? Ada muncul growth hormone atau hormon pertumbuhan yang muncul saat orang itu tidur. Ya, kalau hormon ini muncul, maka yang terjadi apa? Dia akan memakan sel-sel yang rusak, termasuk sel kanker. Brain clearance, maksudnya pembersihan otak. Otak kita juga dibersihkan saat tidur. Ya, kemudian apalagi autofagi tadi yang saya jelaskan tadi itu, ya, itu terjadi juga saat tidur. Ya, kemudian apalagi memori imun kita itu dikuatkan lagi saat tidur, produksi antibodi. Ya, kemudian apalagi recovery sel imun kita, masya Allah luar biasa, banyak banget. Baru tidur saja. Maka saya katakan tadi, kita pelajari dari sini berarti apa harus Anda kerjakan? Lihat, pelajari kira-kira Nabi kita SAW itu tidurnya kapan? Apakah Nabi itu tidurnya habis subuh, habis asar, habis maghrib, habis isya, atau habis apa gitu kan? Beberapa riwayat menyebutkan Nabi, umumnya tidurnya Nabi itu ada 3 umumnya. Yang saya ketahui ya. Yang pertama beliau tidur siang, ya. Tidur qailullah itu kan. Kita sebutnya kan tidur siang. Ya, ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan sudah zuhur, tapi dia tidur siang. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi kapan tidurnya? Tidur setelah isya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nabi tidurnya nanti malam. Ketika habis sholat malam, beliau agak ngantuk, menjelang subuh beliau tidur. Ini 3 tidurnya yang saya tahu ya. Jadi kalau tubuh kita mau mengobati dirinya sendiri, maka salah satu yang saya juga sangat rekomendasi adalah perbaikilah tidur. Ya, perbaiki tidur. Dan efeknya itu luar biasa. Ya, berapa lama waktu kita tidur yang katakanlah disebutkan oleh para ilmuwan untuk memberikan efek? Sekitar 6 sampai 8 jam. Jadi sekarang kalau misalkan isya itu jam setengah 8, ya kalau Anda tidur misalkan habis itu jam 8 lah misalkan gitu kan, bangun nanti jam 2 kan cukup tuh. Ya, efeknya luar biasa. Dan jangan khawatir ya kecapean atau ngantuk, karena kita sudah dapat. Jadi sebenarnya orang ngantuk di pagi hari itu karena nggak dapat tidur yang berkualitas. Ya, makanya dalam Al-Quran dalam surat An-Naba Allah bilang apa? Wa ja'alna laila libasa. Dan kami kan jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Maka malam jangan banyak aktivitas, jangan banyak makan. Itu sebenarnya supaya apa? Supaya istirahatnya tubuh dia memperbaiki ini itu segala macam itu berlanjut berlangsung sehingga tubuhnya mendapatkan haknya, sehingga paginya dia bangun dia segar lagi. Gitu ya, tidur. Nah, kita lihat lagi bos sekalian ya, apalagi sebenarnya yang terjadi misalkan ketika tadi ada jam biologis tadi itu ya, tidur ya salah satunya. Kaitan dari jam biologis tadi Bapak sekalian itu
kalau saya paparkan semua itu banyak sekali, dan itu sudah ada penelitian-penelitiannya. Contoh mungkin peningkatan atau penurunan kadar hormon stres turun. Ya. Makanya orang-orang yang kehilangan kesadaran atau mungkin kita gila lah seperti itu kan, dia mengalami kesulitan tidur. Ya, kesulitan tidur. Ya, sehingga fungsi kognitifnya itu menurun. Ya, karena tidur itu menguatkan fungsi kognitif. Nah, apalagi dia memperbaiki atau menyeimbangkan kembali fungsi atau mungkin hormon insulin, ya, autofagi juga, kemudian bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita, terutama di pencernaan kita, diperbaiki juga sama dia, ya. Itu sebabnya biasanya saya menjelang tidur pasti ada sesuatu yang saya minum, ya, untuk booster atau mungkin menguatkan fungsi pencernaan. Minimal saya minum air putih dikit, atau kalau enggak tambah lagi sedikit air putih kasih madu, ya, atau kalau enggak saya minum rimpang-rimpangan, ya, contohnya ya jahe, kunyit, ya, seperti itulah, ya, serai gitu, apa aja jelang tidur, ya. Atau mungkin ya kayak ini kan banyak nih, ada macam-macam boleh ada minum, ya, karena isi dari mereka itu kan sebenarnya mineral-mineral juga, ada enzim juga, ya. Atau juga Anda menjelang tidur misalkan boleh nggak minum cuka apa ya, cuka apel, cuka nanas, cuka apa gitu kan, boleh. Jadi ambil air putih, Anda kasih mungkin 1 sendok teh cuka, ya, itu menjelang tidur Anda minum, itu efeknya akan luar biasa ke tubuh, ya. Nah, itu tidur.